Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kekuatan pikiran bisa mengubah realitas? Di dalam e-book Misteri Imajinasi dan Hukum Kesadaran Neville Goddard, Anda akan menemukan rahasia-rahasia mendalam yang telah mengubah hidup ribuan orang di seluruh dunia. Semua orang tahu kisah terkenal Barbados dari Neville Goddard, bagaimana ia berhasil bepergian ke pulau impiannya hanya dengan kekuatan imajinasi. Tapi tahukah Anda ada 3 kisah lainnya yang jauh lebih menakjubkan, namun jarang sekali dibahas? Mari saya ceritakan 3 kisah nyata yang akan membuat Anda mempertanyakan apa yang selama ini Anda anggap mustahil. Kisah pertama, cincin kawin yang kembali dingin. Sarah, sebut saja begitu, duduk terpuruk di ruang tamu rumahnya yang sepi. Sudah 3 bulan suaminya tidur di kamar tamu. Mereka masih tinggal satu atap, tapi hatinya terasa seperti terpisah benua. Percakapan hanya sebatas urusan rumah tangga. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi sentuhan kasih sayang. Ketika Sarah menghadiri ceramah Neville Goddard di New York, ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Apapun yang Anda bayangkan dengan perasaan yang sungguh-sungguh akan menjadi kenyataan. Malam itu, Sarah pulang dengan satu tekad. Ia berbaring di tempat tidur sendirian, menutup mata, dan mulai membayangkan. Dalam imajinasinya, ia merasakan cincin kawin di jarinya. Cincin yang sudah lama ia lepas karena sakit hati. Ia merasakan dinginnya emas itu menyentuh kulitnya, beratnya yang familiar, kilauannya yang lembut. Yang paling penting, ia tidak sekadar membayangkan cincin itu ada. Ia merasakan perasaan bahagia seorang istri yang dicintai suaminya. Ia membayangkan suaminya berbisik lembut di telinganya, memeluknya dengan hangat seperti dulu. Ia merasakan kedamaian, cinta, dan kebahagiaan itu seolah-olah sudah terjadi saat ini juga. Setiap malam Sarah mengulangi ritual imajinasinya. Tidak dengan putus asa, tapi dengan keyakinan tenang bahwa apa yang ia bayangkan sudah menjadi kenyataan di dimensi lain. 5 hari kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suaminya mengetuk pintu kamarnya dengan lembut. Matanya berkaca-kaca ketika ia berkata, "Sarah, aku rindu kita. Bolehkah aku kembali tidur di sini?" Rahasia seperti inilah yang dibahas lengkap dalam e-book Misteri Imajinasi dan Hukum Kesadaran Neville Goddard. Bagaimana perasaan dan keyakinan bisa mengubah realitas dengan cara yang tak terduga. Kisah kedua, pengacara dan kasus yang mustahil David adalah pengacara muda yang menghadapi kasus terberat dalam karirnya. Kliennya dituduh melakukan kejahatan yang bisa membuatnya dipenjara puluhan tahun. Bukti-bukti sepertinya menunjuk ke arah kliennya. Saksi-saksi bersaksi melawan mereka. Bahkan rekan-rekan sesama pengacara menyarankan David untuk menerima plea bargain saja. Tapi David teringat ajaran Neville Goddard yang pernah ia baca. Malam itu, alih-alih begadang menyusun strategi pembelaan yang rumit, ia melakukan sesuatu yang aneh. Ia berbaring di sofa kantornya, menutup mata, dan membayangkan dirinya berdiri di luar ruang sidang. Dalam imajinasinya, ia melihat kliennya menghampiri dengan senyum lega. Ia membayangkan dirinya menjabat tangan kliennya sambil berkata, "Selamat, kita menang." Perasaan itu, perasaan kelegaan, kebanggaan, dan syukur, ia rasakan dengan segenap jiwa. Ia tidak membayangkan bagaimana kemenangan itu terjadi. Ia hanya fokus pada hasil akhir dan perasaan yang menyertainya. Setiap malam selama 3 minggu, David mengulangi visualisasi yang sama. Di siang hari ia tetap bekerja keras, tapi tanpa kecemasan yang biasanya menyiksa. Ia merasa tenang, seolah-olah kemenangannya sudah pasti. 2 hari sebelum sidang terakhir, keajaiban terjadi. Seorang saksi yang selama ini menghilang tiba-tiba muncul dengan bukti yang membersihkan nama klien David. Ternyata ada rekaman CCTV yang belum ditemukan sebelumnya, yang membuktikan kliennya tidak berada di tempat kejadian. Kasus yang mustahil itu dimenangkan dengan cara yang tak pernah David bayangkan sebelumnya. Kisah ketiga, siswa dan ujian yang tak mungkin. Amanda adalah mahasiswa semester akhir yang menghadapi ujian paling menentukan. Ujian ini akan menentukan apakah ia bisa lulus dengan nilai yang baik atau tidak. Masalahnya, Amanda sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan paruh waktu dan skripsi hingga ia tidak sempat belajar sama sekali. Malam sebelum ujian,
Ketika teman-temannya begadang belajar dengan panik, Amanda memilih melakukan sesuatu yang berbeda. Ia teringat cerita tentang Neville Goddard yang pernah ia baca secara tidak sengaja di internet. Alih-alih mencoba menjejalkan materi yang mustahil untuk dikuasai dalam satu malam, Amanda berbaring di tempat tidurnya dan mulai berimajinasi. Ia membayangkan dirinya sudah memegang surat hasil ujian dengan nilai A. Ia merasakan kertas itu di tangannya, melihat angka yang tertera, dan yang terpenting, ia merasakan sukacita, lega, dan bangga seolah-olah itu benar-benar sudah terjadi. Dalam imajinasinya, ia mendengar suara orang tuanya yang bangga, melihat senyum dosennya, dan merasakan kepuasan mendalam karena berhasil lulus dengan gemilang. Semua perasaan itu ia rasakan dengan segenap jiwa, seolah-olah itu adalah kenyataan saat ini. Amanda tidur dengan perasaan damai dan bahagia itu. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Amanda melihat soal ujian, ia merasa familiar dengan semua pertanyaan. Entah bagaimana, jawaban-jawaban mengalir begitu saja dari pikirannya. Ia menjawab dengan percaya diri, seolah-olah ia sudah menguasai semua materi. 2 minggu kemudian, Amanda mendapat nilai tertinggi di kelasnya. Nilai yang bahkan tidak pernah ia bayangkan bisa ia capai. Rahasia di balik keajaiban. Apa yang membuat ketiga kisah ini begitu luar biasa? Bukan karena keberuntungan atau kebetulan belaka. Ada pola yang sama dalam setiap cerita. Ketiga orang ini tidak sekadar berharap atau berdoa. Mereka merasakan seolah-olah keinginan mereka sudah terwujud. Mereka tidak memvisualisasikan proses, tapi langsung pada hasil akhir beserta perasaan yang menyertainya. Neville Goddard menyebutnya sebagai hukum kesadaran. Apa yang kita rasakan sebagai kenyataan dalam kesadaran kita akan menjadi kenyataan dalam dunia fisik. Inilah yang membuat e-book Misteri Imajinasi dan Hukum Kesadaran Neville Goddard begitu berharga. Di dalamnya, Anda tidak hanya akan membaca kisah-kisah menakjubkan, tapi juga mempelajari teknik-teknik praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Yang paling menarik, ketiga orang ini tidak melakukan ritual yang rumit. Mereka tidak menyalakan lilin khusus atau mengucapkan mantra yang aneh. Yang mereka lakukan hanyalah percaya dan merasakan dengan segenap jiwa. Perasaan adalah bahasa alam semesta. Ketika Anda benar-benar merasakan sesuatu sudah terjadi, alam semesta akan mengatur segala sesuatunya agar keinginan Anda menjadi kenyataan, seringkali dengan cara yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Telepati, fenomena yang sering dianggap sebagai mitos, mungkin memiliki akar dalam fisika kuantum. Bayangkan, dua orang yang terhubung dengan cara yang tak terduga, seolah-olah pikiran mereka bergetar dalam frekuensi yang sama. Dalam dunia kuantum, ada konsep yang dikenal sebagai entanglement, di mana partikel-partikel dapat saling terhubung meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Apakah ini bisa menjadi penjelasan ilmiah untuk telepati? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kesadaran manusia mungkin lebih terhubung daripada yang kita duga. Seiring kita menyelami lebih dalam, pertanyaan muncul. Apakah kita semua memiliki kemampuan ini? Mari kita temukan jawabannya dan menjelajahi batasan baru antara ilmu pengetahuan dan misteri pikiran.